Lupakan fiksi. Lupakan semua yang Anda lihat di film tentang senjata super. Karena pada puncaknya, ambisi perang bisa menghasilkan sesuatu yang benar-benar tidak masuk akal. Butuh 2.500 tentara dan 3 minggu kerja non-stop hanya untuk merakit satu monster sebesar 4 lantai ini. Apa yang ditembakkannya? Sampai butuh pengorbanan logistik dan sumber daya yang segila itu. Inilah Schwerer Gustav. Senjata yang tidak hanya memenangkan pertarungan, tapi senjata yang memenangkan rekor sebagai artileri terbesar yang pernah digunakan dalam sejarah konflik. Ia adalah monumen kegilaan logistik Perang Dunia II. Untuk memahami mengapa monster ini diciptakan, kita harus kembali ke awal, ke tahun 1930-an. Saat itu, Adolf Hitler sedang merencanakan invasi ke Prancis. Di perbatasan, berdiri rintangan terhebat, garis Magina, serangkaian benteng bawah tanah, bunker baja, dan parit beton yang membentang ratusan kilometer. Prancis menyebutnya tak tertembus. Tidak ada artileri konvensional Jerman yang mampu menembus ketebalan beton bertulang 7 meter atau 1 meter pelat baja berat, sebagaimana yang dimiliki benteng-benteng utama Magina. Hitler menginginkan solusi yang final, bukan sekadar meriam, tapi penghancur benteng. Pada tahun 1937, permintaan ini jatuh ke tangan Krupp, raksasa industri senjata Jerman. Persyaratan dari Hitler sederhana. Ciptakan proyektil yang mampu menghancurkan benteng Magina dari jarak aman. Krupp menjawab tantangan ini dengan 2 senjata yang dijuluki Dora dan Gustav. Mereka adalah saudara kembar. Diciptakan dari baja paling murni, dirancang untuk menjadi puncak dari kekuatan militer. Kebutuhan inilah yang melahirkan senjata yang lebih banyak menghabiskan sumber daya tenaga kerja, bahan bakar, dan waktu daripada nilai strategis yang dihasilkannya. Angka-angkanya saja sudah memusingkan. Berat totalnya lebih dari 1.350 ton. Untuk referensi, itu setara dengan 22 tank Tiger II PM. Totalnya mencapai 47 meter dan tingginya 11 meter. Ya, Schwerer Gustav setinggi gedung 4 lantai. Dan larasnya sendiri sepanjang 32 meter. Dan kalibernya, lupakan kaliber standar. Gustav memiliki kaliber 800 mm diameter yang cukup lebar bagi seseorang dewasa untuk merangkak masuk tanpa menyentuh sisi-sisinya. Sekarang, proyektilnya, peluru standar daya ledak tinggi. Beratnya 4,8 ton, tetapi peluru penembus baja yang dirancang untuk menghancurkan Maginot beratnya mencapai 7,1 ton. Ini adalah berat 2 ekor gajah dewasa yang diluncurkan menuju target Anda. Di balik angka-angka tersebut, terdapat tantangan teknik yang brutal. Laras Gustav adalah karya seni teknik, tetapi tekanan yang dihasilkan oleh proyektil 7 ton itu sangat ekstrem. Akibatnya, laras Gustav hanya mampu menembak sekitar 300 kali sebelum harus diganti total. Dan inilah prinsip desain paling krusial. Gustav tidak bisa bergerak sendiri. Ia bukan meriam self-propelled. Ia adalah railgun sejatia, hanya dapat beroperasi di atas 2 set jalur rel kereta api paralel yang terpisah. Tanpa rel ganda itu, Gustav hanyalah bongkahan baja mati. Seluruh desain ini mencerminkan mentalitas Jerman saat itu. Jika masalahnya besar, solusinya harus lebih besar. Masalah sebenarnya dan yang paling menarik bagi kita hari ini dimulai ketika monster ini harus dipindahkan dan dirakit di medan perang. Untuk memindahkan 1.350 ton baja melintasi Eropa, Gustav harus dipecah. Ia dipecah menjadi puluhan, tepatnya hingga 42 bagian terpisah. Masing-masing sangat besar, sehingga memerlukan derek khusus. Dibutuhkan 5 rangkaian kereta barang terpisah, hanya untuk mengangkut 1 unit Schwerer Gustav. Rangkaian kereta terberat membawa laras 32 meternya. Kecepatan transport sangat lambat. 5 kereta ini harus bergerak dalam konvoi dengan pengawalan konstan, mengubah jalur kereta sipil menjadi jalur militer prioritas tinggi. Begitu tiba di lokasi, tantangan logistik yang sesungguhnya dimulai. Perakitan di lapangan memerlukan tim spesialis yang luar biasa, 2.500 tentara dan personel spesialis. Tugas mereka terbagi jelas.
Lebih dari 2.000 orang bertugas sebagai peleton perakitan inti, membangun rangkat, memasang laras, dan menyiapkan jalur rel. Kemudian, ada peleton transportasi rel, yang memastikan bahwa rel ganda yang diperlukan terbentang sempurna. Dan karena senjata sebesar ini adalah target empuk, 2 batalion penuh anti-pesawat ditugaskan hanya untuk melindunginya dari serangan udara. Pemasangan fondasi rel melengkung yang kokoh membutuhkan waktu 3 hari non-stop, dan untuk merakit seluruh Gustav menggabungkan 42 bagian itu. Memasang laras 32 meter dan menyusun semua mekanisme dibutuhkan total 3 minggu, atau 21 hari kerja non-stop. 3 minggu, 2.500 orang, hanya untuk menyiapkan 1 tembakan. Dan yang paling gila dari semuanya, sistem penargetan. Gustav tidak memiliki sistem putar horizontal sendiri. Ia tidak bisa mengarahkan larasnya ke kiri atau kanan. Untuk mengubah target, seluruh jalur rel ganda yang menopangnya harus dibangun melengkung di sepanjang rute pergerakan. Ini memerlukan perencanaan teknik sipil yang masif. Dengan segala kesulitan ini, ribuan tentara berminggu-minggu kerja, 5 kereta angkut di mana monster ini akhirnya membuktikan nilainya. Ironisnya, ketika Gustav akhirnya selesai, garis Magina di Prancis sudah dikalahkan oleh invasi tank yang cepat, membuatnya usang bahkan sebelum tembakan pertamanya. Tetapi Jerman menemukan medan perang lain yang sempurna untuk memamerkan keangkuhan ini. Pengepungan Sevastopol di Uni Soviet. Pada tahun ke-1942, Sevastopol adalah pelabuhan yang sangat terbentengi. Pertahanan Soviet di sana, termasuk benteng-benteng pertahanan bawah tanah yang dibangun oleh tentara di masa lalu, dianggap tak terkalahkan. Inilah target yang memang membutuhkan sesuatu yang melebihi batas logika. Jerman harus membangun jalur rel khusus sepanjang 10 mil dan mengamankan seluruh area dari serangan balik Soviet. Pada awal Juni tahun 1942, setelah 3 minggu perakitan, Schwerer Gustav siap menembak. Dentuman dari laras 800 mm itu dilaporkan bisa terdengar sejauh 25 km. Sasaran kuncinya adalah benteng Stalin, sebuah bunker beton masif dan, yang lebih ambisius, gudang amunisi bawah laut yang tersembunyi jauh di dasar Teluk Severnaya. Peluru 7 ton itu meluncur dengan jangkauan maksimum 48 km. Rekor tembakan paling menakjubkan, salah satu proyektil penembus armor berhasil menembus tebal 30 meter batu dan tanah sebelum mencapai targetnya. Gudang amunisi yang tersembunyi 30 meter di bawah air. Ledakan yang terjadi dilaporkan bersifat kolosal, melenyapkan gudang amunisi itu dan menciptakan gempa kecil di Sevastopol. Meskipun hasilnya dramatis, laju tembak Gustav sangat lambat. Mereka hanya mampu melepaskan sekitar 14 tembakan per hari, kontras dengan artileri modern yang bisa menembakkan puluhan peluru dalam 1 jam. Setelah Sevastopol, Gustav dipindahkan sebentar ke Leningrad dan Polandia, namun kehadirannya di sana bersifat simbolis. Medan Perang Dunia Kedua menjadi terlalu dinamis. Senjata sebesar ini menjadi sasaran empuk dan hambatan logistik yang ekstrem. Lalu, setelah pengorbanan logistik sebesar itu, apakah Gustav benar-benar bernilai? Schwerer Gustav adalah definisi dari overengineering. Biaya yang dikeluarkan jauh melampaui hasil strategisnya. Selain biaya produksi yang astronomis, operasionalnya memakan biaya gila-gilaan. Dibutuhkan 300 orang terus-menerus hanya untuk perawatan rutin dan operasional harian, terlepas dari 2.500 orang yang dibutuhkan untuk perakitan. Dan faktor waktu adalah penghakiman terbesarnya. Gustav dirancang untuk garis Magina yang telah jatuh pada ke-1940. Saat Gustav menembakkan peluru pertamanya pada 1942, dunia sudah berubah. Ia adalah solusi untuk masalah yang sudah selesai. Secara taktis, Gustav adalah bencana logistik, terlalu lambat untuk dipindahkan, terlalu rentan terhadap serangan udara, dan terlalu haus sumber daya manusia. Ia menjadi contoh dari senjata keajaiban Hitler hebat di atas kertas, tetapi tidak praktis di lapangan. Menjelang akhir perang, nasib Gustav sudah jelas. Ketika tentara sekutu merayap mendekati Jerman,
Senjata ini adalah hadiah tak ternilai bagi para insinyur Amerika dan Soviet. Jerman tidak bisa membiarkan itu terjadi. Pada April tahun 1945, di dekat kota Bavaria, sebelum tentara AS tiba di lokasi persembunyiannya, para teknisi Jerman menanam bahan peledak. Schwerer Gustav diledakkan, dihancurkan menjadi puing-puing. Mengakhiri karier senjata yang penuh keangkuhan ini, puing-puing Gustav akhirnya ditemukan oleh tentara AS. Beberapa bagian larasnya yang masif, kemudian diangkut untuk analisis, mengakhiri kisah senjata yang lahir dari ambisi berlebihan dan kegilaan logistik. Schwerer Gustav tetap menjadi rekor, bukan rekor efektivitas, melainkan rekor ambisi, rekor skala, dan rekor kegilaan logistik. Ia membuktikan sejauh mana batas teknik dan sumber daya dapat didorong dalam upaya perang, bahkan jika hasil akhirnya adalah solusi yang jauh lebih mahal daripada masalah yang ingin dipecahkan. Ia adalah cerita nyata dan jauh lebih fantastis daripada fiksi manapun. Terima kasih telah menyimak kisah meriam raksasa ini. Sampai jumpa di kisah sejarah logistik yang gila berikutnya.